Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan melakukan sebuah diskusi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fiorentia Mardika, kelas 12 IPS 2, nomor absen 13, sebagai moderator yang akan memandu agar diskusi berjalan lancar. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Fani Widiastuti, kelas 12 IPS 2, nomor absen 12, yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit, Binanda Inaya kelas 12 IPS 2, nomor absen 14, sebagai presenter, dan Enrico Santuario, kelas 12 IPS 2, nomor absen 11, sebagai anggota. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan berdiskusi dengan topik selektif terhadap perkembangan iptek bidang ekonomi. Langsung saja saya persilakan presenter untuk mempresentasikan materi. Selektif terhadap perkembangan iptek bidang ekonomi. Next. Latar belakang, perkembangan iptek terus berjalan dan tidak dapat dibendung. Hal itu memiliki dampak besar bagi tatanan kehidupan masyarakat di era baru. Dalam ekonomi, membangun perekonomian berkelanjutan dan berkesinambungan serta efisiensi. Ekonomi digital juga telah tercipta. Hal ini menciptakan era disruption yang membuat masyarakat dalam era VUCA. Sehingga tidak hanya dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Maka dengan ini, sikap selektif sangat dibutuhkan masyarakat di masa kini. Next. Pokok bahasan. 1. Arti sikap selektif. 2. Sikap selektif dalam ranah negara. 3. Sikap selektif dalam ranah masyarakat atau individu. Next. Apa itu sikap selektif? Next. Sikap memilih dan memilah terhadap sesuatu yang disertai dengan pertimbangan yang matang dan bijak. Next. Selektif dalam ranah negara. Next. Memperkuat bidang produksi, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, mengurangi ketergantungan. Next. Mengembangkan dan memperkokoh pertanian dan perikanan, melakukan dan menumbuhkan peningkatan daya saing, dan memperkuat kerjasama antar negara berkembang. Next. Selektif dalam ranah masyarakat atau individu. Next. Menjunjung tinggi UUD 1945, berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila, mengatur keuangan. Next. Mencegah perilaku konsumtif dan hedonisme, berpedoman terhadap nilai dan norma dalam masyarakat, menolak materialisme dan konsumerisme. Next. Mencintai produk dalam negeri, dan meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Next. Kesimpulan bisa dibacakan oleh Inayah. Next. Kesimpulan, sikap selektif bidang ekonomi sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sikap selektif diwujudkan oleh negara dan didukung oleh masyarakat. Sikap selektif dalam ekonomi mencangkup beberapa aspek. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pris Inayah yang telah membantu untuk membacakan materi.
Setelah ini kita akan melihat sebuah tayangan video tentang sikap selektif terhadap iptek bidang ekonomi. Baiklah, itu tadi tayangan video tentang sikap selektif terhadap iptek bidang ekonomi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dengan maksimal 2 pertanyaan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan. Untuk Fiorentina, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mengurangi ketergantungan pada negara? Baik, saya izin menjawab. Menurut saya, pertama, meningkatkan daya beli. Kedua, meningkatkan pajak secara progresif. Dan ketiga, konsep pembangunan yang berkesinambungan. Itu Jawaban sangat cukup jelas dan memiliki makna walaupun sangat singkat. Lanjut ke pertanyaan kedua untuk Fernanda Inayah. Fernanda Inayah, Ya, bagaimana cara kamu mengatur keuangan dengan bijak? saya akan menjawab pertanyaan dari Enrico. 1. Membuat penghematan dalam jumlah kecil. 2. Jangan lupa untuk menyertakan anggaran hiburan. Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dijawab dengan singkat dan tepat. Terima kasih. Waktu Baiklah. kembalikan saya ke moderator. Baiklah, sesi tanya jawab akan saya tutup. Maka saya akhiri diskusi dan untuk menutup diskusi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan selama diskusi. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat.